Baru ketika Habib Rizik membuat aksi bela Islam, baru terjadi aksi bela Islam yang tanggal 14 bulan 10 2016. Namanya aksi 14/10. Gak direspon juga. Terjadi lagi aksi bela Islam lagi, yaitu 4 juta orang. Gak direspon juga sampai 212 7 juta orang. Baru rame-rame umat Islam bangkit, akhirnya penistaan agama ini bisa dijerat ke penjara dan dikalahkan dalam pilkada. Karena ternyata setelah dari itu ada peluang, karena dijatuhi hukuman yang sangat ringan, cuma 2 tahun, dan nggak ada kita melihat, saya nggak pernah melihat Ahok ada jaminan di dalam penjara di Makobrimob. Kemudian dengan gejala seperti itu lahirlah penista-penista agama yang sampai saat ini saya pegang sendiri. Saya dan kawan-kawan melaporkan 27 kasus penistaan agama yang melibatkan tokoh-tokoh, ada Sukmawati, ada Ade Armando, ada Guntur Romli, ada Abu Janda, ada Denny Siregar, dan lain sebagainya, nggak pernah ditolak. Karena mereka ini sudah bersekongkol untuk melemahkan unsur ketuhanan namanya. Siap perang, PA212 kecam pembakaran dan perobekan poster Habib Rizik. Persaudaraan alumni PA212 mengecam dan mengutuk keras aksi massa yang hendak membakar spanduk berwajah Imam Besar Front Pembela Islam FPI, Habib Rizik Syihab. Bahkan, menurut Wakil Sekretaris Jenderal Persaudaraan Alumni PA212, Habib Novel Bamukmin, pihaknya siap berperang dengan gerombolan massa aksi itu karena sudah menghina ulama. Saya sangat mengecam dan menantang mereka untuk perang, karena jelas menghina ulama dan menantang ulama. Ulama adalah garda terdepan yang mengawal Pancasila, katanya seperti melansir fifa.co.id Selasa 28 Juli 2020. Kata dia, upaya massa yang mencoba membakar poster Imam Besar Habib Rizik ternyata gagal adalah bukti Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan karomahnya. Selain itu, menurut dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga ingin menunjukkan kewalian Habib Rizik. Saat aksi bela Islam pada 4 November, ABI 411, lalu jelas dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menunjukkan karomahnya ketika Habib Rizik diberondong tembakan gas air mata, tapi tidak bergeming sedikit pun, apalagi tumbang. Seperti kita-kita yang tumbang dan kocar-kacir dengan tembakan gas air mata, ujarnya. Sebelumnya viral sebuah video yang diunggah akun Twitter Neng Anyar pada Senin malam 27 Juli 2020. Dalam video itu terlihat poster Habib Rizik dibentangkan dengan ukuran yang besar. Kemudian ada seorang pria yang membawa jerigen untuk mengguyurkan minyak ke spanduk tersebut. Usai diguyur minyak tanah, ada pria lain yang pakai baju merah dan topi berupaya membakar spanduk wajah Habib Rizik. Upaya tersebut tidak berhasil meski api sempat menyala sebentar karena langsung padam. Ketika api berkobar, massa pun bergembira sambil melontarkan kalimat-kalimat yang diduga provokatif. Tapi ketika api padam, massa langsung terdiam. Akhirnya mereka memukuli spanduk tersebut pakai bambu dan menyobeknya. Di tengah massa merobek-robek spanduk wajah Habib Rizik, ada seorang wanita yang memakai baju putih berorasi, "Hancurkan Habib Rizik." Rizik Syihab, tukang jualan minyak wangi yang mengaku Habib, maka harus di bumi hanguskan. Teriak perempuan baju putih yang dikutip pada Selasa 28 Juli 2020. Lantaran massa gagal membakar spanduk wajah Habib Rizik, warganet langsung berkomentar bahwa semua merupakan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjaga seorang ulama. Allahu Akbar, foto Habib Rizik Syihab tak bisa terbakar. Saking kesalnya saat foto HRS tak bisa dibakarnya, mereka langsung menyobeknya. Allah yang Maha Kuasa atas segala yang ada di dunia ini, dan api pun tak ingin menyentuh foto HRS, tulis akun Neng Anyar. Sementara akun Ustadz Hilmi Firdaus juga langsung mengunggah foto lautan umat Islam yang berkumpul bermunajat di Monas, Jakarta Pusat. Menurut dia, Habibana Rizik Syihab sangat cinta NKRI sehingga tak terprovokasi. Manusia sebanyak ini adalah pecinta Habibana. Pastinya semua marah ketika foto beliau dihinakan.
Jika mau, bisa saja beliau menyuruh umat Islam bergerak. Tapi beliau lebih cinta NKRI dan tidak ingin bangsa ini terpecah belah gara-gara ulah segelintir pengecut yang ngaku-ngaku cinta NKRI tapi bergaya PKI, tulisnya. Pigai, Ustadz Tengku wakili perasaan orang luar Jawa. Ini justice. Aktivis hak asasi manusia yang juga merupakan tokoh asal tanah Papua, Natalius Pigai, turut berkomentar terkait ceramah Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, Wasekjen MUI, Ustadz Tengku Zulkarnain yang dianggap bermasalah. Lewat akun Twitter pribadinya @nataliuspigai2, mantan komisioner Komnas HAM ini membela Ustadz Tengku saat penceramah itu dinilai telah menghina ulama Jawa dan memicu kebencian antar suku dan ras. Kata dia, apa yang disampaikan Ustadz Tengku adalah sebuah sikap yang mewakili perasaan mayoritas suku dan ras di luar Jawa. Saya kira Ustadz Tengku telah mewakili perasaan mayoritas luar Jawa. Kicaunya di Twitter Selasa 28 Juli 2020. Kata dia bahwa selama ini Indonesia dikuasai oleh suku Jawa. Itu berdasarkan sosok-sosok para pemimpin di Indonesia saat memproklamasikan diri mereka pada 17 Agustus 1945 lalu. Pun demikian dengan kekayaan Indonesia yang selama ini lebih banyak mengalir ke Jawa. 74 tahun Presiden, Wakil Presiden, mayoritas Menteri Jawa kekayaan mengalir ke Jawa, kata Pigai. Dia pun lantas menyinggung keadilan sebagaimana mestinya bisa juga dirasakan oleh wilayah lain selain Jawa. Pigai juga mengungkit kebencian masyarakat Aceh, yang kini juga disebutnya mulai dirasakan masyarakat Papua. Karena itu menurutnya, Presiden Joko Widodo juga semestinya melihat dan menyadari hal ini. Ini justice. Dulu Aceh benci. Saya duga rakyat Papua juga mulai sakit hati. Jokowi mesti baca sinyal ini, tegasnya. Seperti diketahui, ceramah Ustadz Tengku Zulkarnain dinilai merendahkan masyarakat dan ulama Jawa. Dalam video yang beredar, ia menyebut salah satu kebiasaan masyarakat Jawa yang pamit dengan berjalan mundur. Menurutnya kebiasaan tersebut dinilainya lucu, berbeda dengan kebiasaan dan budaya adat Sumatera. Kalau Jawa pulang nampak hidung karena dia mundur jalannya. Biarlah kami ustadz-ustadz Sumatera dengan gaya Sumatera, katanya. Dia menyebut ulama Jawa jika berceramah di Sumatera juga tidak akan didengarkan oleh umat. Pasalnya, ulama Jawa disebutnya terlalu kalem dan akan membuat umat tertidur. Atas hal itu, Muwanas Al-Laidit menyebut, ceramah Tengku Zulkarnain itu terindikasi melanggar pasal 16, Jungto pasal 4 huruf B, angka 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi, ras dan etnis serta melanggar pasal 156 KUHP. Pendemo bakar foto Habib Rizik disiram bensin, tapi tidak mempan. Video puluhan massa menginjak-injak foto Habib Rizik Sihab dan melemparinya dengan tomat viral di media sosial sejak Senin malam, 27 Juli 2020. Para pendemo menyebut manusia dalam foto itu adalah sampah yang tidak boleh ada di Indonesia. Manusia di foto ini adalah sampah. Dia tidak berguna lagi, jadi tidak ada tuntutan bahwa kita mencemarkan nama baik karena dia sudah mengkhianati negeri ini, tidak mengakui kemenangan Pak Jokowi dan bahkan dia tidak meminta bantuan kepada Pak Jokowi, kata seorang orator berkacamata hitam. Jadi silakan saja, teman-teman ini manusia sampah yang tidak boleh ada di sini. Dan ketika nanti mau pulang kita tolak ramai-ramai, tegasnya. Demonstran lain menyerukan agar foto Habib Rizik dibakar. Beberapa pendemo yang mengenakan baju merah putih langsung menginjak-injak foto Habib Rizik. Ada pula yang melemparinya dengan tomat. Setelah itu demonstran mencoba membakar foto Habib Rizik. Mereka terlebih dahulu menyiram foto itu dengan bensin. Pendemo kemudian menyalakan korek api dan membakarnya tapi tidak mempan. Setelah gagal membakar foto imam besar Front Pembela Islam, para demonstran pun merobek-robek foto tersebut. Berdasarkan pengamatan pada video itu, peristiwa tersebut diduga terjadi di depan Kompleks DPR RI Jakarta pada 27 Juli 2020. Hari ini, Ormas Neo PKI demo di depan gedung DPR RI. Di depan aparat kepolisian mereka menginjak, merobek dan membakar foto imam besar Habib Rizik Sihab.
tulis akun @par3w4_minang, Senin 27 Juli 2020. Penggiat media sosial Enggal Pamukti juga ikut membagikan foto tersebut. Ia menyebut aksi massa dalam video itu mirip gaya PKI memusuhi Islam pada tahun 1965. Pada nggak belajar dari sejarah, padahal udah gue tweetkan minggu lalu. Tahun 65 PKI cuma modal agiprop, memusuhi semua kelompok termasuk keluarga Islam. Pas sekalinya dimatiin ngakunya Soekarnois, tulis Enggal Pamukti. Berikut ini video massa injak-injak dan melempari foto Habib Rizik.